Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kadit Madi atas nama Muhammad Fathar Al-Farisi dengan nomor induk Taruna 2243014 dari kelas KLK 4 Alfa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas Metaverse dari mata kuliah AI dan VR. Yang pertama, terkait pertanyaan bagaimana potensi pasar Metaverse dapat berkembang dalam 5 tahun ke depan. Potensi pasar Metaverse diperkirakan akan berkembang pesat dalam 5 tahun ke depan, didorong oleh berbagai faktor, seperti kemajuan teknologi, peningkatan adopsi pengguna, dan peran perusahaan teknologi besar. Adapun faktor-faktor pendorongnya, yang pertama ada kemajuan teknologi. Teknologi terus berkembang, terutama dalam VR atau virtual reality, dan AR atau augmented reality, yang menjadi fondasi utama metaverse. Perkembangan dalam perangkat keras seperti headset VR yang lebih ringan, lebih nyaman, dan lebih terjangkau akan meningkatkan pengalaman sebagai pengguna. Dan yang kedua, ada peningkatan adopsi pengguna. Adopsi metaverse diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang potensi teknologi ini. Semakin banyak aplikasi metaverse yang menarik dan relevan bagi pengguna, seperti dalam pendidikan, hiburan, bisnis, akan mendorong pertumbuhan penggunaan. Dan yang ketiga, ada peran perusahaan teknologi besar. Perusahaan teknologi besar seperti Facebook, Microsoft, Google, dan Apple memiliki peran kunci dalam mendorong ekosistem metaverse. Mereka memiliki sumber daya untuk mengembangkan infrastruktur, platform, dan konten yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan metaverse itu sendiri. Dan yang ketiga, pertanyaan kedua, bagaimana metaverse dapat diintegrasikan ke dalam sektor pelayaran? Integrasi metaverse ke dalam sektor pelayaran menawarkan berbagai manfaat yang signifikan dengan penggunaan VR dan AR untuk pelatihan dan pendidikan. Awak kapal dapat dilatih dalam kondisi realistis dan mendapatkan instruksi jarak jauh yang efektif. Manajemen armada menjadi lebih efisien melalui tampilan 3D dan monitoring real time. Adapun potensi manfaat, yang pertama pelatihan dan pendidikan, yang kedua manajemen armada, yang ketiga logistik rantai pasokan, yang keempat pengalaman penumpang, dan yang kelima yang paling terpenting adalah keamanan dan keselamatan kapal. Adapun tantangan yang mungkin dihadapin, yang pertama aksesibilitas teknologi, yang kedua biaya implementasi, dan yang ketiga kesiapan tenaga pelayaran, dan yang keempat adalah keamanan dan privasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana metaverse dapat mempengaruhi interaksi sosial dan budaya masyarakat? Metaverse dapat mengubah interaksi sosial dan budaya masyarakat dengan menyediakan ruang virtual imersif untuk interaksi sosial dan kolaborasi tanpa batas geografis. Ini memungkinkan pembentukan komunitas baru berdasarkan minat, menciptakan budaya digital dengan norma dan nilai baru, serta memfasilitasi akses global ke budaya yang beragam. Selain itu, metaverse mendukung ekonomi kreator dengan memungkinkan perdagangan aset digital dan menawarkan platform baru untuk pendidikan dan hiburan yang lebih interaktif dan imersif. Selanjutnya, dampaknya itu ada dua dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif. Seperti salah satunya yaitu peningkatan konektivitas sosial. Metaverse memungkinkan orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dalam ruang virtual yang imersif, memperluas jaringan sosial tanpa batas geografis. Dan yang kedua, ada dampak negatifnya, salah satunya yaitu ketergantungan pada interaksi virtual dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk interaksi fisik, berpotensi menurunkan kualitas hubungan nyata, hubungan orang dengan orang lain. Dan selanjutnya, identifikasi kebutuhan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung implementasi dan penggunaan metaverse secara luas. Yang pertama adalah jaringan internet yang cepat dan stabil. Akses internet
broadband dengan kecepatan tinggi adalah kunci untuk mendukung interaksi real-time dalam metaverse. Yang kedua adalah jaringan 5G. Teknologi 5G menawarkan latensi rendah dan kecepatan tinggi yang sangat penting untuk pengalaman VR atau AR yang mulus. Dan yang kedua adalah perangkat keras atau hardware, VR atau AR headset yang berkualitas tinggi untuk memberikan pengalaman imersif yang nyaman dan realistis. Yang kedua adalah komputer dengan spesifikasi tinggi dan konsol gaming yang mampu menjalankan aplikasi metaverse dengan lancar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kebijakan dan regulasi pemerintah dapat mempengaruhi perkembangan metaverse? Kebijakan dan regulasi pemerintah memiliki peran krusial dalam membentuk ekosistem metaverse yang aman, inklusif, dan inovatif. Dengan regulasi yang tepat, pemerintah dapat mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, melindungi konsumen, mendorong keamanan cyber, serta memastikan bahwa metaverse dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang secara luas. Dan yang paling terakhir adalah aspek-aspek yang perlu diatur. Yang pertama itu terkait perlindungan konsumen dan privasi. Regulasi yang mengatur perlindungan data dan privasi penggunaan dalam metaverse sangat penting. Kebijakan yang jelas tentang pengumpulan data, penggunaan, dan penyebarannya dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan adopsi teknologi ini. Dan yang kedua ada keamanan cyber. Kebijakan untuk melindungi infrastruktur metaverse dari serangan cyber dan kejahatan digital menjadi krusial. Regulasi yang mengatur standar keamanan dan penanganan insiden keamanan dan tindakan pencegahan akan membantu mencegah kerentanan sistem yang dapat dieksploitasi. Dan yang paling terakhir, hak kekayaan intelektual. Regulasi terkait hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan kepemilikan aset digital perlu diatur untuk mengatasi masalah pencurian konten dan penggunaan ilegal karya seni atau desain dalam metaverse. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh ila thoriqil ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.